kita kalau kemana-mana kalau bilang orang KPK udah takut semua, mau dia menteri gitu kan, mau dia pejabat eselon 1 gitu, bilang Pak kami dari KPK udah lemes aja gitu kan. Apalagi kalau kita OTT bupati atau wali kota kan, kita ini kan pernah Pak saya dari KPK Pak, ayo kita ikut ke kantor. 2005 2006 kan nangkepin koruptor aja, nggak ada yang istilahnya signifikan. Ya paling ketika orang menggugat judicial review biasa lah itu kan jalur hukum. Tiba-tiba kan 2008 kalau nggak salah Pak Antasari kasusnya, itulah pertama kali keguncangan KPK. Dan kita di dalam juga terhenyak gitu kan. Parahnya adalah ternyata saya masuk di Satgas, yang Satgas itu memang menangani kasus besar. Jadi sprindik saya pertama adalah Bank Senturi. Bank Senturi, wah itu orang-orang lagi melihat semua kan. Nama-nama besar itu. Betul. Waduh. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Siapa yang tak kenal Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK yang sekarang bergabung di tim Satgasus Anti Korupsi di Polri. Ya, tentu saja Anda sering melihat kiprahnya, bagaimana kerasnya menyuarakan anti korupsi, menyuarakan sesuatu yang dianggap berseberangan dengan kebijakan KPK. Nah, saya undang Bang Yudi Purnomo Harahap di studio podcast El Sinta dan kami akan membahas beberapa hal. Tentu ada isu-isu yang aktual, tapi mungkin Anda tidak tahu bahwa Bang Yudi Purnomo Harahap ini adalah mantan guru bimbel. Gimana ceritanya? Saya akan langsung sapa. Halo Bang Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang ya? Selalu sehat. Selalu semangat, luar biasa. Bagi negeri. Ini khas motivator nih. Gitu yang penting bukan provokator. Bukan provokator, apalagi koruptor gitu banyak. Nah, Bang Yudi, saya kemarin sempat baca-baca ya. Saya baca-baca profil Bang Yudi. Ternyata pernah menjadi guru bimbel. Ya, Bang Yudi lulusan UI, Fakultas Sejarah gitu ya, dan jadi guru bimbel. Itu gimana ceritanya masuk ke KPK Bang Yudi? Wah, ini saya kayak rasa Mas penyidik KPK memprofiling orang gitu kan, memprofiling dari itu kan. Oh jadi penyidik KPK profilnya begitu ya? Kita memprofil. Jadi kalau waktu di KPK kita jadi penyidik kan sebelum meriksa orang kan kita harus tahu bahan materinya, ya kan? Kalau kebiasaannya kemudian siapa gitu ya? Iya, hubungan circle-nya, keluarganya. Ya kan kita harus tahu itu gitu. Ya, tapi saya kan nggak dalam. Saya kan cuman berdasarkan open source. Iya, betul. Oke, jadi memang saya kan dulu tinggalnya di daerah Jaksel ya. Oh, anak Jaksel ceritanya. Anak Jaksel bro. Cipete. Waduh, anak Cipete. Kemudian saya bersekolah di sekitar situ. Ya kan, mulai dari SDN di 16 pagi Cipete Utara, SMPN 250, sampai kemudian saya di SMA 46 Jakarta. Di SMA 46 ini kemudian waktu itu kan masih SPMB ya. Bukan UMPTN. Yeah. Saya kemudian memilih sejarah gitu ya. Ada pilihannya dua sebenarnya, politik dan sejarah. Gitu. Kemudian akhirnya saya diterimanya di sejarah. Dan kemudian ketika diterima di sejarah, saya di situ belajar ya bahwa kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri gitu kan. Kita harus juga memikirkan orang lain. Dan saya pun akhirnya beraktivitas Mas. Dalam berbagai macam keorganisasian ya, baik jurusan, fakultas, ya kan, sampai kemudian universitas, BEM misalnya, ataupun MPM UI seperti itu. Kemudian dari situ saya mengasah bahwa saya tuh bukan hanya pelajaran yang harus saya pahami gitu ya terkait dengan sejarah, karena apalagi sejarah itu saya mempelajari ternyata bangsa kita bangsa yang besar kok, ya kan, bangsa kita punya kekayaan alam luar biasa, ya. Kemudian SDM-nya juga berlimpah, tetapi kemudian itu menjadi nonsens ketika banyak koruptor. Dan saya melihat bagaimana dalam sejarah kita bisa melihat ya bagaimana bangsa kita ini ya harusnya dipimpin oleh orang-orang yang benar ya. Nah, untuk menjadi pemimpin yang benar maka korupsi itu ya harus diberantas. Nah, kemudian ketika saya lulus
adalah bukaan dari KPK. Oh. Dan itu tahun 2007. Dari 2006. 2006. Ya, dari 2006 itu mulai seleksinya panjang di KPK. Dan yang menarik di situ adalah KPK kan KPK adalah lembaga baru. Dan KPK diberikan kewenangan independen untuk merekrut pegawainya. Disitulah KPK membuat suatu rekrutmen khusus untuk mereka yang fresh graduates. Apapun jurusannya. Begitu ya. Karena tidak harus ya, nggak harus dari hukum gitu ya. Hukum, ekonomi nggak harus. Karena yang mereka cari adalah integritasnya. Jadi karena orang nggak cakap bisa dikasih dengan pembelajaran. Orang nggak tahu bisa dikasih dengan pengetahuan. Orang nggak berpengalaman dikasih dengan pekerjaan. Yang sulit tergantikan itu integritas. Integritas. Akhirnya saya kemudian mendaftar. Ketika saya mendaftar, ya itu saingannya 26.000 orang. 26.000 orang? 26.000 seluruh orang. Indonesia dong? Seluruh Indonesia. Dan untuk yang calon tenaga fungsional, ya CPF, kita CPF sebutannya ya, itu hanya 52 orang yang diterima. Bayangin, 52 dan ketika saya masuk ternyata berbagai macam jurusan juga ternyata. Ada yang dari kampus misalnya pertanian, ya kan? Pertanian juga ada, matematika ada. Karena ternyata untuk berantas korupsi begitu saya jadi penyidik, wah ternyata semua keahlian dibutuhkan. Kan koruptor itu kan mereka orang pintar juga, jadi butuh orang pintar juga. Nah setelah kemudian masuk situ, saya waktu itu oleh KPK itu kan dididik. Itu 2008 ya? Ya, dididik 2007, sorry. 2007 masuk. 2006 mulai proses seleksi. 2007 masuk. Kan setahun dulu kita setahun jadi calon pegawai, ya kan? Kita kemana-mana keliling-keliling lah. Nah, kemudian ketika 2008 dilantik, saya waktu itu masuk pertama kali Paruki. Paruki. Dan itu angkatan yang kedua. Jadi masuk senior juga ya. Kemudian begitu saya begitu tahun depannya Pak Antasari yang masuk dan melantik kita. Pak Antasari. Ya, namanya Pak Antasari. Pak Antasari baru dilantik. Setahun kemudian dan kita itu sebagai pegawai langsung penugasan sebagai penyidik atau apa? Belum. Saya waktu itu memang kita semuanya dapat SK penyelidik. Oke. Tapi kan KPK saat itu kan baru membangun SDM. Iya. Ternyata KPK tuh tupoksinya begitu luas. Pemberantasan korupsi ternyata kan bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Ya, oleh karena itu ya saya waktu ada 3 orang lah dari semua teman satu angkatan yang ditempatkan di bagian pendidikan dan pelayanan masyarakat. Anak UI itu. Ya. Ada 3 orang. Bukan, ada yang lain juga. Oke. Jadi karena kan yang gak hanya UI aja, ada EB, yang satu angkatan ada 3 ya. Macam-macam. Satu angkatan itu bertiga kita. Saya waktu itu di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Dan saya ngeliat ini kan saya banget. Kenapa? Karena saya tadi guru bimbel gitu kan. Jadi tugasnya kan emang ngajar. Betul. Ngajar tentang anti korupsi, ngajar tentang pendidikan anti korupsi. Jadi ada 9 nilai anti korupsi yang kita ajarkan saat itu. Karena memang kita pencegahan. Ya kan? 9 nilai anti korupsi itu mulai dari jujur, peduli gitu kan, mandiri, disiplin, ya kan? Tanggung jawab, kerja keras, penguatan karakter lah ya. Sederhana, berani, adil. Masih hafal saya sampai sekarang kan? Karena bukan hanya hafal tapi tertanam. Tertanam. Nah, jadi dari situ kemudian kan ketika kita di bidang pencegahan kan kita nggak punya banyak risiko. Ya, karena tugas kita ngajar. Ya, berbagi dengan ASN, dengan pejabat, dengan LSM, bahkan anak TK. Iya. Dongeng-dongeng kita. Bayangkan saya yang lihat orang kok keras gini, dulu saya pendongeng. Ngajarin anak TK menggambar kan, mereka menggambar kita mewarnai gitu kan. Jadi karena nyanyi-nyanyi. Itu sebelum masuk KPK? Enggak. Jadi guru bimbelnya itu kapan? Iya, ketika sebelum KPK. Sebelum KPK ya. Sekalian kuliah sama. Jadi kuliah sambil guru bimbel. Hebat juga ya. Karena saya dari dulu emang senang berbagi. Iya. Jadi saya senang berbagi. Jadi saya mengajarkan, ya apalagi kan saya juga mengajarkan ilmu gitu yang saya punya, kan ilmu sejarah gitu kan. Betul. Kita tahu kan sejarah. Angkatan berapa di UI sejarah? Saya 2001. 2001 ya. Ya. Wah. Nah setelah itu. Ayo sejarah angkatan UI angkatan 2001. Alumninya nih. Nah setelah itu Bang, yang menarik adalah kan
ketika saya masuk 2007, 2008, wah KPK luar biasa nangkepin koruptor banyak. Iya. Dan waktu itu saya sebenarnya belum tertarik untuk jadi penindakan ya, karena saya ngeliat wah penyidik pulangnya malam gitu kan, kemudian belum resikonya gitu kan, udah saya juga udah senang aja di sini gitu kan, atau gajinya juga nggak begitu jauh, ya kan, bedanya resikonya itu yang jauh ya. Betul, dan saya bisa pulang on time gitu kan, kemudian juga saya ya bisa maksudnya ketika bekerja keluar kota nggak terlalu berat, karena kan misalnya kayak ada seminar, ya kan itu paling hanya 4 jam gitu kan, setelah itu bebas waktunya. Tapi kalau penyidik, wah yang kan ngeliat aja, kalau lihat TV kan, saya justru taunya info-info KPK itu dari TV kan. Gila nih jam 2 malam nih orang-orang masih geledah kayak bilang kan. Wah. Jadi orang dalam malah nggak tahu ya. Iya nggak tahu, orang dalam nggak tahu kan. Jadi nggak kan di KPK itu need not to know. Oke. Jadi jangankan satu KPK, satu satgas beda satgasnya kalau dia nganain kasusnya nggak boleh kasih tahu. Need not to know policy. Betul. Nah, betul. jadi sangat tertutup sekali ya. Awal saya nggak tertarik jadi penyidik gitu ya. Baru kemudian tiba-tiba 2008, mulai goncang KPK. Pak Antasari. Yang ya kasus kan? itu. Iya, wah kan kita dari 2004 ya 2003 kan 2003 baru ada pimpinan yang pertama ya. 2004 baru bekerja, 2005, 2006 kan nangkep-nangkepin koruptor aja, nggak ada yang istilahnya signifikan. Ya paling ketika orang menggugat judicial review biasa lah itu kan jalur hukum. Tiba-tiba kan 2008 kalau nggak salah Pak Antasari kasusnya. Itulah pertama kali keguncangan KPK. Dan kita di dalam juga terhenyak gitu kan. Wah, apalagi nih? Bukan apalagi, apa ini? Kan dulu baru pertama kali. Oh iya. Kasus pertama kali menghantam KPK ketika Pak Antasari. Kalau dulu misalnya ada penyidik dikejar-kejar massa biasa lah gitu kan. Ada yang dikejar-kejar massa. Ya kan massa. dulu ada kan yang kasus juga. Tapi kan itu biasa. Ya kan. Tapi ketika langsung ketua KPK-nya Pak Antasari gitu ya. Tuduh membuatkan diduga otak-otaknya lagi kan. Iya. Dalangnya intelektual dader gitu kan. Wah, apalagi KPK lagi naik-naiknya tuh. Iya, langsung. Babat semua kan KPK. Mau Anda siapa kayak pejabat kayak apa babat gitu kan. Ya akhirnya disitulah KPK down dulu kan. Down lagi. Pertama kalinya KPK down. Wah, itu juga bertanya, wah tapi sudahlah kita tetap bekerja gitu kan. Nah, baru kemudian ketika Adam lagi Cicok Buaya jilid 1, Bibit Chandra, ya kan. Jadi 3 pimpinan akhirnya nonaktif kan. Ya kan akhirnya ada PLT. Pertama kali tuh 2010. Wah tapi saya masih waktu itu posisinya masih di pencegahan. Iya tapi saya masih belum tertarik gitu kan untuk bergabung gitu ya. Karena saya lihat apalagi dengan ada itu. Tapi saat itu peluangnya ada kalau untuk bergabung ke penindakan. Ada tapi penyelidik. Iya, karena penyidik kan dulu masih dari Polri atau Kejaksaan. Iya. Kemudian kasus pun selesai pergantian pimpinan yang baru. Ya kan Pak BW AS ya kan. Itu yang lebih tengginas lagi gitu ya. Wow, dibabatin semua. Iya. Aduh, akhirnya muncul di situ muncul jilid lagi kan, kemudian muncul lagi Bang Novel ya kan, dikerjain gitu kan, dikriminalisasi. Yang akhirnya penyidik KPK kan banyak yang balik ke Polri gitu ya. Disitulah KPK kekurangan penyidik. Disitulah kemudian pimpinan saat itu mengatakan bahwa kita harus harus merekrut penyidik internal diri. Saya yang waktu itu dicarilah yang calon tenaga fungsional dulu, yang dulunya calon tenaga fungsional. Internal dulu. Kan dulu ada 2 angkatan yang seperti saya. Angkatan pertama tuh udah ada, ya kan, angkatan kedua di saya. Itulah semua yang ditawarkan dulu untuk jadi penyidik. Di psikotes dulu gitu kan. Kemudian ditanyakan keinginannya. Saya juga waktu itu, wah, saya kan udah nyaman di pencegahan, di Janmas. Saya banget gitu ya. Ngajar ya kan, ngasih ilmu, kemudian ketemu orang banyak ya kan. Walaupun memang kode etik masih KPK, tapi kan setidaknya ketika kita bertemu dengan orang banyak nggak jadi masalah karena kita bagian pencegahan. Ya kan? Karena memang fungsinya bertemu dengan banyak orang untuk membicarakan pencegahan. Saya bimbang ya, tapi saya lihat organisasi membutuhkan. Ada beberapa teman yang akhirnya yang lihat resiko akhirnya nggak jadi gitu kan, ngelihat ini akhirnya nggak mau juga, akhirnya ya udah saya
akhirnya menjadi penyidik. Wah, itu kan berarti 360 derajat bedanya. Ya kan dari kita yang hahai nyanyi-nyanyi gitu kan, anti korupsi. Ya betul ya. Kemudian tiba-tiba jadi penyidik yang silent, penuh kerahasiaan. Ya kan, kemudian geraknya cepat, senyap, kedap. Ya, dan kita pun tapi tetap dididik sekitar kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Jadi 2012 mulai dari kalau nggak salah September sampai Desember, ya kan, baru Januari 2013 disitulah saya jadi penyidik. Jadi dengan tadi saya belum ngambil hukum ya. Saat itu saya belum ngambil hukum, masih dengan sarjana sejarah saya. Tapi kan saya udah dikasih pendidikan hukum, artikulasi hukum, udah dikasih apalagi 4 bulan gitu kan. Mulai dari pembelajaran, magang gitu kan. Jadi istilahnya udah inilah kan jadi selama 4 bulan itu selain materi ada magang juga? Ada di Satgas. Magangnya di mana? Di Satgasnya. Di Satgasnya. Diajarin, diajarin lah sama Kasatgasnya kan, begini. Dia dapat pengalaman. Wah, sempat juga saya bingung waktu itu kan. Wah, beda betul ya. Biasanya dulu jam 5 udah udah pulang gitu kan. Sekarang jam 7 masih baca-baca berkas gitu kan. Aduh, dan parahnya adalah ternyata saya masuk di Satgas. Yang Satgas itu memang menangani kasus besar. Jadi sprindik saya pertama adalah Bank Senturi. Bank Senturi. Wah, itu orang-orang lagi melihat semua kan. Nama-nama besar itu. Betul. Waduh, saya waktu itu masih apa ini kan. Dan waktu itu kan KPK belum tertata seperti sekarang ya. Kayak barang bukti masih tangan penyidik, belum ada pengelola barang buktinya. Ya, kemudian tahanan masih kita yang bawa, kan belum banyak waltah. Tapi waktu itu kan efek gentarnya luar biasa. Wah, Pak Yudi. Betul. Wah, saya waktu itu karena penyidik baru ya. Jadi ya saya disuruh, apalagi langsung disuruh mengelola barang bukti gitu kan. Ngelola barang bukti itu kan bukan cuma nempel-nempelin bebek gitu ya. Tapi juga kita membaca apa yang penting nih di barang bukti ini. Wah, barang buktinya itu 1 gudang, Mak. Aduh, saya berapa tim? Satu tim ada berapa orang? 4 orang. Jadi orang. Pak Yudi 4 orang itu 4 ya? 4 orang. Ada Kasatgas, Wakasatgas sama senior, sama 2 yang baru. Saya sama teman angkatan saya yang juga ikut ya. Tapi dia anak hukum. Oke, jadi beda berkas, analisis berkas gitu. Iya kayak gitu kita nempelin gitu kan. Okay. Jadi barang bukti elektronik, terus kemudian juga saya berulang kali saya ke Bank Indonesia kan untuk melakukan penyitaan gitu kan, karena kan kita dibagi-bagi, ada tim penyidik yang memeriksa, ada tim yang analisis barang bukti, ada tim yang mengambil barang bukti, kan udah ada pembagian sebenarnya, enak sebenarnya kerjanya. Cuman ya tadi kita pagi sampai sore meriksa, malamnya geledah. itu di awal ya udah gitu ya. Begitu itu ternyata di KPK pun satu Satgas itu ternyata bukan hanya 1 sprindik 2 sprindik, 3-4 kasus ditangani oleh satu Satgas. Satu Satgas. Wah, itu. Jadi saya bisa pagi sampai siang meriksa siapa, kasus yang mana, dilanjutkan sore kasus yang mana lagi, habis itu melakukan penggeledahan, habis itu menyita, habis itu jadi saya bisa jadi pulang pagi gitu kan. Jam 2 pagi, 3 pagi gitu kan. Apalagi memang saya di Satgas yang mau kerja semua. Ya. Makanya saya bilang, ini semangatnya ya waktu itu ya. Padahal sebenarnya kan mau berapa ini tetap aja gajinya sama gitu kan. Tapi semangat untuk memberantas dan mengerjakan kasus itu sangat luar biasa. Semangat untuk mengerjakan kasus karena nama besar KPK juga, marwah KPK dipertaruhkan di situ. Ada efek gentar di situ. Siapa sih yang nggak gentar ketika KPK datang ke kantor misalnya. Nah, itu gimana tuh Bang Yudi tuh? Itulah marwah KPK ya. Ketika KPK dibentuk, itu momentumnya reformasi. Momentumnya ketika saat itu ya DPR, presiden, ya pemerintah, ya NGO mendukung upaya pemberantasan korupsi. Karena kan waktu itu kita pada zaman Orde Baru kan anti KKN ya, salah satu visi misi reformasinya. Kemudian di situ juga kerelaan dari kepolisian dan kejaksaan untuk menyerahkan ya kewenangan mereka di dalam bidang pemberantasan korupsi, sebagian diberikan pada KPK. Wah, itu luar biasa loh. Iya. Betul. Jadi sebenarnya kan lembaga ada tanggung jawab yang besar juga. Iya, sebenarnya lembaga konvensional itu adalah kejaksaan dan kepolisian. Betul. Kepolisian menyidik, kejaksaan menuntut. Betul. Nah, kemudian akhirnya mereka menyerahkan kepada KPK. Dan KPK pun ya hanya bisa hidup ketika ada kepercayaan masyarakat.
bagaimana kepercayaan masyarakat yang membuat marwah KPK juga menjadi naik gitu kan. Kita kalau kemana-mana kalau bilang orang KPK udah takut semua, mau dia menteri gitu kan, mau dia pejabat eselon 1 gitu, bilang Pak kami dari KPK udah lemes aja gitu kan. Mungkin kalau Jaya Cintain mungkin darahnya udah gak ada gitu ya, pucat putih gitu. Apalagi kalau kita OTT bupati atau wali kota kan, Pak kita ini kan pernah Pak saya dari KPK Pak, ayo kita ikut ke kantor. Lemas lututnya, rasa gak bisa tulang. Nah, balik lagi tadi Pak, jadi kepercayaan masyarakat itu dibangun dari mana? Dibangun dari prestasi KPK memberantas korupsi dan menangkapi koruptor. Kalau misalnya KPK malah kayak sekarang lebih banyak ribut di internal, lebih baik membuat kontroversi dibandingkan dengan prestasi memberantas korupsi, ya KPK lama-lama marwahnya jatuh lah. Dan terbukti kan survei Kompas kemarin. Bayangin kalah loh. Dulu biasanya supaya paling tinggi. Ya kalah sekarang. Nah, kita kan waktu itu kan orang hukum ya, kita penegak hukum, jadi kan kita nggak bisa melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu ya. Tapi kan kita kesel, ya kok kita capek-capek lelah memberantas korupsi kok dibeginikan. Ini aduh negara tolong dong gitu kan, Presiden tolong dong. Karena gitu waktu kan. itu terkesan KPK dibiarkan ya kan. Isu labeling Taliban. Waduh. Nah itu gimana itu? Itu heboh. Gimana sih ceritanya bisa ada isu-isu Taliban, labeling Taliban itu gimana Bang Yudi? Karena mereka nggak pernah menemukan kesalahan kita.